Yo, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Chapter yang menggemparkan dan banyak sekali misteri yang terungkap pada pesan yang disampaikan oleh Vegapunk terkait dengan abad kekosongan. Dalam video kita kali ini, kita akan mencoba menganalisis satu persatu panel penting yang ada pada chapter ini dan juga mengungkap kebenaran dari apa sebenarnya Mother Flame itu yang tentu benar-benar bisa kita lihat pada chapter kemarin. Mother Flame berbentuk api kecil dalam tabung raksasa, mirip seperti tabung otak dari Vegapunk. Menariknya adalah dalam tabung tersebut diberi kode unik yakni S108 A dan Mu. Yup, jadi dalam video kita kali ini kita akan mencoba memecahkan kode rahasia tersebut dan ini juga akan terkait dengan senjata kuno Uranus yang dimana ada beberapa petunjuk besar dalam penggambaran Mother Flame yang kita lihat kemarin. Jadi sebelum kita menganalisanya, jangan lupa bagikan jempol kalian terlebih dahulu ya dan komentar bagaimanakah analisis kalian terkait dengan Mother Flame yang sudah kita lihat pada chapter 1114 kemarin. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Ini adalah chapter padat yang berisi informasi-informasi penting di dalamnya. Jadi kita akan mencoba menganalisis beberapa panel penting yang sudah kita temukan pada chapter kita kali ini. Kita mulai dari Joy Boy yang dikatakan adalah bajak laut pertama yang mengarungi lautan ini. Pertanyaannya adalah mengapa dia bisa kepikiran untuk mengarungi lautan ini dan menjadi bajak laut? Apakah dia sudah mengetahui bahwa dunia ini akan tenggelam ke lautan? Maka dari itulah dia mencoba untuk melakukan beberapa percobaan penyelamatan terhadap makhluk-makhluk yang ada di dunia. Salah satu caranya adalah berpetualang mengarungi lautan dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Seperti yang Tabungan teorikan kemarin, bahwasanya Joy Boy ini kemungkinan besar berasal dari ras Bukanir, ras pertama yang mencoba untuk berlayar ke lautan luas ini. Dengan alasan inilah para kaum naga langit sangat tidak menyukai ras ini, karena ras ini akan mengganggu rencana mereka untuk menenggelamkan semua makhluk yang ada di daratan. Bukanir adalah pelaut bebas atau privatir. Kata ini setara dengan bajak laut dalam banyak konteks. Jadi overall bisa saja kejahatan dari para Bukanir ini berlayar ke lautan dan menjadi bajak laut pertama. Menariknya adalah beberapa anggota dari bajak laut Joy Boy pertama ini sangat amat mirip seperti bajak laut topi jerami saat ini. Kita memiliki beberapa kemungkinan dengan anggota dari bajak laut Joy Boy seperti raksasa besi, Zuriza, Noah, dan juga Poseidon. Yup, orang-orang ini sangat mirip seperti kru dari Luffy sekarang. Raksasa besi yang menyerupai Franky yang seorang robot. Kemudian ada juga Zuriza yang diduga adalah hewan peliharaan dari Joy Boy yang sangat menyerupai Chopper pada bajak laut topi jerami. Ini juga sama persis seperti kapal Noah yang digambarkan dengan Thousand Sunny dan juga Poseidon yang memiliki kemiripan seperti Jinbei yang mengendalikan beberapa hewan laut. Nah, dengan fakta bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama, mungkinkah lagu legendaris Big Snow Shake menggambarkan perjalanan dari bajak laut Joy Boy di masa lalu? Ada beberapa lirik yang menggambarkan hal ini, seperti Big Six mungkin juga menggambarkan perjalanan dari Joy Boy. Perpisahan dengan pelabuhan ke kampung halamanku yang lama. Ayo kita semua bernyanyi bersama Don saat kapal mulai berlayar. Gelombang emas dan perak laut menjadi semuanya di lautan saat kita semua berlayar ke ujung laut. Nah, jadi dengan hal ini dunia akan memiliki 3 bajak laut legendaris. Pertama adalah Joy Boy yang merupakan bajak laut pertama. Dilanjutkan oleh Roger adalah raja bajak lautnya dan Luffy mungkin menjadi bajak laut hebat yang terakhir. Luffy mungkin akan menenggelamkan dunia dengan menghancurkan Red Line. Ketika dunia tenggelam, mungkin tidak akan ada lagi bajak laut dan menghentikan era bajak laut. Joy Boy, Roger, dan juga Luffy kemungkinan besar memiliki mimpi yang sama, yakni menjadi manusia yang paling bebas di lautan. Sama seperti halnya Dewa Matahari Nika yang legendaris dari dongeng Elbaf. Joy Boy juga bertarung dengan tubuh elastis. Mereka memanggilnya Joy Boy. Chapter ini pun menegaskan bahwa Joy Boy dan Dewa Matahari Nika dari Elbaf adalah dua entitas yang berbeda. Dewa Matahari Nika dari dongeng Elbaf telah digambarkan berkali-kali dalam cerita. Dewa Matahari juga merupakan dongeng yang disebarkan oleh ras Bukanir. Apakah merekalah yang menyebabkan Joy Boy memakan dan membangunkan buah tersebut? Joy Boy dan Luffy adalah dua bajak laut yang membangkitkan kekuatan dewa kuno, yakni Dewa Matahari dari Elbaf. Hal ini pun sempat juga disinggung oleh Saint Saturn di RGG yang menyebut bahwa Luffy sudah membangkitkan dewa kuno yang menjadi mimpi buruk bagi mereka. Di Elbaf sendiri, mereka juga menunjukkan rasa syukur kepada matahari dengan berpuasa saat titik balik matahari musim dingin, sebuah festival kematian dan kelahiran kembali matahari. Oke, di Sabaudi, Luffy adalah seorang supernova. Ini adalah ledakan bintang yang kuat dan bercahaya. Perjalanan Luffy pun berakhir di Sabaudi.
Sementara itu, di Aegir sendiri kita mungkin mendapatkan kelahiran kembali matahari di mana Luffy dan dunia akhirnya menyadari tentang Dewa Matahari Nika. Insiden Aegir mungkin berujung kepada kesadaran dunia bahwa Luffy adalah Joy Boy dan juga Nika seperti yang dilakukan oleh Bonnie. Kesadaran seperti itu mungkin akan mengejutkan dunia. Kesadaran ini mungkin juga membuat Luffy menyadari siapa dirinya. Saturnus memberitahu para raksasa bahwa Luffy harus dihancurkan sebelum Vegapunk memanggilnya dengan sebutan lain. Jadi, siaran Vegapunk pada akhirnya akan menyebut bahwa Luffy sebagai Dewa Matahari Nika dan juga Joy Boy. Dalam chapter 1114 ini pun Luffy belum mampu melukai Gorosei sejauh ini, meskipun dia sudah mencobanya bahkan menggunakan Gear 5-nya. Luffy masih belum mengerti siapa dia, jadi ini mungkin menjelaskan mengapa dia masih belum bisa untuk melukai Gorosei. Dalam chapter terbaru, kita juga mengetahui akhirnya bagaimana bentuk sebenarnya dari senjata mematikan yang dimiliki oleh pemerintahan dunia saat ini, yakni Mother Flame. Senjata ini berbentuk api kecil di dalam tabung raksasa. Benda inilah yang menghancurkan kerajaan Lulusia hingga tidak ada dalam peta dunia saat ini. Yep, hal ini pun mungkin menjelaskan pusaran air hangat raksasa yang kita lihat di awal arc, yakni masa air hangat yang dipaksa naik ke atas. Oke, apakah ini disyaratkan dalam A dan Mu, Atlantis dan Tanah-Mu, dua daratan yang tenggelam di bawah air? Peradaban kedua ini sangat amat maju dan keduanya memiliki akses terhadap sumber tenaga yang sangat mirip dengan Mother Flame. Mu memang merupakan istilah lain untuk menggambarkan tanah mitos Lemuria. Lemuria adalah dasar asli cerita Mu. Atlantis sendiri sering dilambangkan dengan huruf A. Jadi ini ada hubungannya dengan benua rahasia Mu yang merupakan benua yang keberadaannya kontradiktif dan terkait dengan Atlantis. Kita kemudian dapat membayangkan bagaimana semua ini sepenuhnya disengaja oleh Im Sama dan bahwa tujuannya adalah membuat benua Mu yang hilang muncul utuh dan menjadikannya satu-satunya benua dengan membuat sisanya tenggelam di bawah air. Contohnya, Long Ring Longland Island sudah mengalami kenaikan air dan Tonjit pasti mempunyai masalah dengan kenaikan air ini. Kita lihat saja bentuk dari pulau ini dan itulah mengapa alasan dari Tonjit ini sudah menggunakan enggrang dalam hal ini. Dan apakah ini foreshadow? Bukankah ini hitungan mundur yang diberikan oleh Doflamingo kepada kita? Artinya, Mother Flame akan jatuh ke tangan Gorosei dan akan digunakan minimal 4 kali lagi. Karena Doflamingo menyebut di sini bahwa dunia akan benar-benar tenggelam saat air sudah naik ke permukaan setinggi 5 meter. Jadi kondisi yang terjadi saat ini air naik ke permukaan baru menyentuh 1 meter dengan Lulusia sebagai awal bencananya. Nah, hal yang menarik adalah bentuk Mother Flame yang kita lihat pada chapter ini pun seakan mengingatkan kita pada gambaran literatur yang dilihat oleh Enel di bulan. Dalam gambar ini ada foreshadow 3 buah senjata kuno yang digambar. Penggambaran dari Uranus di sini benar-benar mirip seperti apa yang kita lihat pada Mother Flame di Aegir dengan api yang berada di tengah-tengah dari lingkaran tersebut. Coba kalian lihat baik-baik lingkaran di sisi luarnya. Yap, jumlah dari lingkaran tersebut adalah 16. Ini sama dengan apa yang kita lihat pada saat cahaya yang menghujam Pulau Lulusia yang berjumlah 16 buah. Yup, jadi apakah memang dengan semua ini mengindikasikan bahwa pemerintahan dunia lah yang memiliki senjata kuno yakni Uranus? Di ukiran ini kita melihat orang-orang menangis tetapi mereka memiliki api induk yang berada di atas ini. Ini mungkin merepresentasikan mereka diperbudak oleh Im dan juga Gorosei untuk menghasilkan api induk berkat teknologi mereka. Selain itu kita melihat Im Sama yang direpresentasikan dalam bentuk mata pada prasasti ini. Nah, oleh karena itu sumber energi api induk akan berperan sebagai bahan bakar senjata mereka dan oleh karena itulah mengambil kesempatan untuk melenyapkan Joy Boy selama abad yang terlupakan. Inilah yang menyebabkan kekalahannya. Kemudian ada angka S108, ini mungkin mengacu pada angka suci agama Buddha, yakni 108 nama dewa yang digunakan dalam karakter Uroge dengan bounty darinya yang diberi angka 108 juta berry. Ini fakta bahwa dia adalah karakter yang religius. Oda juga menunjukkan bahwa Mother Flame ini setara dengan energi atom yang ada di One Piece. Inisial A dan Mu pada tangki api induk tersebut merupakan plesetan dari kata atom. Dalam bahasa Jepang, kita bisa membacanya dengan nama Atomu. Hal ini juga sangat cocok dengan kesejajaran Vegapunk ataupun Oppenheimer karena mereka adalah bapak bom atom dan seperti yang kita lihat pada chapter ini, Vegapunk menyesali ciptaannya. Yup, dalam chapter ini pun Saul tertawa dengan mendengar siaran itu. Mungkinkah dia mengurus siaran dengan Monkey Dragon dan mereka semua sudah mengetahui hal ini?
Yup, jadi ada lebih banyak hal menarik lainnya yang kita temukan pada chapter 1114 kali ini. Kita akan bagi analisanya ya di video berikutnya. Kita juga akan menganalisa terkait dengan mengapa chapter ini diberi judul Sayap Ikarus. Apakah memang kerajaan kuno yang hilang itu menyerupai sosok tanah legendaris Atlantis? Dan juga apakah konsep Oda dalam menciptakan Mother Flame sama seperti terciptanya fusi nuklir dalam kehidupan nyata kita? Jadi kita akan bahas dalam video berikutnya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.